Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya teman-teman. Kembali lagi sama gua Abdul Alwafi di channel Alwafi Sistep ya. Eh, Kali ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita udah belajar apa aja sih? Pertama, kita udah belajar tentang pengenalan dari PHP, cara penggunaan PHP, cara penggunaan komentar di PHP, lalu ada variabel, habis itu ada tipe data, operator, dan ada kondisi ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang belum sempat mempelajari hal tersebut, boleh teman-teman coba pelajari dulu agar runtutan dari pembelajaran teman-teman sesuai gitu. Agar jangan tiba-tiba langsung ke tahap ini gitu ya. Oke, di pertemuan kali ini tuh kita akan mempelajari apa aja sih. Pertama, ada dua topik ya yang kita akan angkat di topik looping ataupun perulangan dan form processing gitu. Looping yang akan kita pelajari itu ada for loop, while loop, do while, for each sama break and continue ya. Karena break and continue ini sangat digunakan gitu ya untuk looping ini, dan terakhir ada form processing gitu. Oke, sebenarnya looping itu apa sih? Looping itu seperti yang teman-teman udah ketahui ya, diambil dari bahasa Inggris yang artinya perulangan. Makanya di sini ada gambar dari apa nih? Permainan ini bolak-balik terus ya, seperti materi yang akan kita bahas itu. Looping adalah salah satu struktur kontrol yang digunakan dalam PHP untuk mengulangi blok kode tertentu gitu. Jadi kalau misalkan selama kondisinya tersebut memenuhi dan true, itu akan terus berulang gitu ya, statement ataupun blok kode yang digunakan. PHP sendiri mendukung 4 jenis loop ya teman-teman. Ada for, ada while, do while, for each. Nah, dari keempat ini tuh apa sih bedanya? Oke, sebelum kita lanjut ke dalam materinya, teman-teman boleh seperti biasa nyalakan terlebih dahulu XAMPP-nya buat teman-teman yang di Windows, dan buat teman-teman yang di macOS boleh menggunakan MAPP ya kalau nggak salah, ataupun buat teman-teman yang menggunakan tools lainnya, entah itu Laragon ataupun hal lainnya, boleh disesuaikan, dinyalakan terlebih dahulu Apache-nya. Nah, kalau udah hijau artinya udah berhasil dinyalakan ya teman-teman. Kita buka terlebih dahulu Explorer-nya untuk membuka folder dari si XAMPP-nya. Kita masuk ke dalam htdoc. Kemarin itu kita udah sempat bikin ya folder dari pertemuan kita belajar PHP. Nah, ini udah ada pertemuan satu ya teman-teman. Kita sekarang boleh masuk ke dalam pertemuan duanya. Nah, ada baiknya dari setiap folder ataupun pembelajaran yang kita pelajari teman-teman boleh ya untuk ditaruh di GitHub ataupun di aplikasi Git lainnya agar semua pembelajaran kalian terbackup dengan baik gitu. Apalagi nantinya kita akan coba menggunakan membuat project dari awal gitu teman-teman, agar teman-teman eh, ter terbayang kali ya, karena ada baiknya ketika kita belajar kita based on project, jadi kita belajar sambil membuat suatu hal, dan gua rasa itu lebih bermanfaat daripada kita cuma belajar teori gitu. Oke, kita buka folder pertemuan 2. Kita bikin file, kita buka Visual Code-nya. Seperti biasa kita buka lewat terminal. Kalau teman-teman menggunakan text editor lain boleh disesuaikan, karena gue menggunakan Visual Code, gue masukinnya kode spasi titik dan di enter. Nah, nanti akan ngebuka Visual Code kita. Nah, ini ya. Nah, di sini kayak yang teman-teman lihat udah ada pertemuan 2, kita bikin file baru. Oke, sebelum itu kita coba masuk terlebih dahulu ya ke materi selanjutnya apa. Nah, ternyata materi yang pertama adalah tentang for loop, perulangan for gitu ya. Merupakan salah satu cara yang paling umum digunakan untuk mengulang sejumlah pernyataan ataupun tindakan sejumlah beberapa jumlah gitu ya. For loop ini memungkinkan Anda untuk menentukan 3 bagian. Kayak teman-teman lihat di kanan nih, ada inisialisasinya, ada kondisinya, pernyataan iterasinya. Nah, ini tuh apa sih teman-teman sebenarnya? Nanti kita coba praktekkan bersama. Kita coba praktekkan ya. Oke, kita boleh buat file baru. Kita namain aja perulangan ya teman-teman. Perulangan.php, karena kita menggunakan
extension PHP. Kalau misalkan kita menggunakan bahasa pemrograman PHP, bahasa pemrograman yang lain kita sesuaikan extensionnya. Karena kita lagi belajar PHP, kita menggunakan extension.php. Oke, kita buka terlebih dahulu menggunakan tag PHP seperti biasa teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini kalau kita menggunakan Visual Code, kita udah disediakan template-nya gitu teman-teman. Kalau teman-teman klik nih yang for kotak ini, teman-teman akan disediakan template bawaan nih. Nah, bisa kita lihat ini kebagi menjadi 3 ya. Yang pertama tadi ada inisialisasinya. Jadi kita menginisiasi variabel yang mau kita lakukan perulangan. Nah, dan di sini ada kondisinya. Dan di sini ada penyelesaian iterasi. Jadi pernyataan iterasi ya. Penambahan, pengurangan sesuai dengan kondisi yang nanti kita gunakan gitu. Nah, ini bisa kita coba. Ini artinya 1 sama dengan 0 jika 1 lebih besar dari 10 misalkan ya, kita tambahin 10, maka lakukan apa nih? Misalkan kita echo angkanya dia i kayak gini ya. Habis itu kita coba BR ya teman-teman, biar ada baris baru ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan udah berhasil dilakuin, si I-nya ini teman-teman bakal ditambah ya. Yang awalnya 0 bakal jadi 1. Kita coba akses di dalam browser kita sebentar. Nah, seperti biasa kita coba menggunakan localhost, belajar PHP, dan masuk ke dalam pertemuan 2. Kita masuk ke perulangan dan ini ya, dimulai dari 0 karena memang kita masukinnya tadi si i-nya, variabel i merupakan 0 bukan 1 ya. Kalau misalkan kita mau dari 1 bisa langsung 1. Nanti akan selesai hingga berapa nih? 9 sorry. Kira-kira kenapa teman-teman tidak nyampe 10? Ya, benar. Karena kurangnya ini tidak menggunakan sama dengan. Kalau kita tidak menggunakan sama dengan, artinya perbandingan yang dibandingkan ini tidak diikut sertakan ketika dilakukan perbandingan ataupun pengecekan kondisi tersebut gitu. Nah, kalau misalkan kita ingin menggunakan yang kita bandingkan, kita boleh menggunakan sama dengan. Dan hasilnya 10 ini akan diajak gitu. Itu untuk menggunakan for ya teman-teman. Ini boleh kita kasih komentar deh biar teman-teman bisa baca perihal kondisinya seperti apa perulangan for. Lalu kita lanjut ke bawah, kita bikin lagi. Selanjutnya itu adalah ini salah satu contoh penggunaannya ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa nambahin variabel string ya di dalam petik. Kita coba contohin. Ini kan awalnya seperti ini teman-teman. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman menggunakan titik 2, teman-teman bisa masukin si variabelnya ke dalam. Ini kita coba hapus. Nah, misalkan tadi kita samain seperti yang dicontoh, nilai i titik 2. Nah, seperti ini. Ini juga bisa nih teman-teman. Karena kita menggunakan petik 2. Kalau misalkan kita menggunakannya petik 1, nah ini dianggapnya string gitu. Kita coba seperti ini dulu. Nah, lihat nilai i titik 2 $i karena si dolar ini kehitungnya sebagai string bukan sebagai variabel. Kalau misalkan kita menggunakan petiknya 1 gitu, maka dari itu kalau misalkan teman-teman mau langsung digabungin ke dalam pemanggilan ataupun string yang sama, teman-teman bisa menggunakan petik 2 untuk pemanggilan si variabelnya seperti ini. Dan hasilnya kita lihat. Nah, nilai i sama dengan 1, nilai i sama dengan 2, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini ada while loop ya teman-teman. While loop atau perulangan dengan metode while adalah salah satu jenis struktur pengulangan yang memungkinkan kita untuk mengeksekusi serangkaian pernyataan secara berulang selama kondisi tertentu tetap benar. Nah, kalau misalkan for itu tadi yang teman-teman bisa lihat, ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Ada ini inisiasinya, ada kondisinya, ada pernyataan iterasinya gitu. Nah, sedangkan di dalam while ini dia nggak ada, dia cuma ada 1 gitu kondisinya. Jadi variabelnya bisa kita buat di luar, tidak bisa kita taruh di dalam gitu.
dan kondisinya harus benar untuk si for ini gitu, si while ini ya. Semua perulangan sih kondisinya harus benar untuk menjalankannya. Kita coba lihat contoh penggunaannya. Nah, di contoh penggunaannya ini menggunakan i juga ya, variabel i. Kita coba. Misal ya teman-teman, kita tambahin perulangan while, kita bikin variabel i lagi. I sama dengan 1. Jangan lupa titik komanya. Baru kita masukin while. Nah, ini udah ada template ya teman-teman. Bisa teman-teman klik. Nah, nanti ada nih, kita masukin jika i lebih kecil dari sama dengan 10, maka tampilkan nilai i titik 2 variabel i, dan kita coba br, bikin baris baru gitu ya. Jangan lupa klik komanya seperti ini teman-teman. Nah, tebak, mungkin gue coba kasih waktu 3 menit kali, 3 detik kali ya, 10 detik kali ya, buat teman-teman pikirkan apa nih kira-kira yang bakal tampil. Apakah akan seperti yang di for ini atau hasil yang berbeda gitu. Coba pikirkan terlebih dahulu. Gue coba hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita lihat hasilnya sama-sama dan boom. Nah, ini bakal terus maju ya teman-teman. Ini namanya apa nih teman-teman? Perulangan yang tiada batasnya gitu. Nah, hal tersebut bisa terjadi perulangan yang terus berlangsung ya. Gue agak lupa istilahnya tuh, unlimited loop atau apa ya. Mohon maaf, gue agak lupa penyebutannya itu. Tapi yang pasti dari kondisi ini tuh selalu benar gitu. Jadi terus berulang gitu. Makanya kan tadi kalau teman-teman lihat isinya tuh 1 gitu. Nah, si 1 itu kan di bawah, lebih kecil dari 10 ya. Kenapa kayak gitu? Karena memang tidak ada penambahan dari si i-nya. Si i-nya ini nggak diiterasi sama kita, nggak ada perubahannya gitu. Jadi cara mengatasinya kita bisa menggunakan, kita tambah i plus plus, artinya i sama dengan 1 ditambah 1. Mungkin tadi belum sempat gue jelasin ya teman-teman perihal i plus plus ini. Sebenarnya i plus plus itu sama dengan variabel i sama dengan variabel i sebelumnya ditambah 1. Itu jika i plus plus. Jika i min min, itu kebalikannya. Variabel 1 sebelumnya, variabel i sebelumnya dikurang 1. Seperti itu teman-teman. Ini untuk mempermudah ya dalam penulisan kita, karena kalau misalkan dijabarin agak ribet ke kita ya. Jadi dari PHP sendiri ada cara yang lebih simpel gitu, seperti ini. Nah, kalau misalkan ternyata kita tidak menambahkan ini dan satunya terus dan i-nya terus bernilai 1, maka itu akan terus melakukan print ya teman, print yang isinya nilai i sama dengan 1, dan itu bisa memberatkan laptop teman-teman gitu. Jadi harap hati-hati ya. Kalau misalkan teman-teman tiba-tiba melakukan hal tersebut, bisa langsung di close aja, karena kalau misalkan tidak, bisa laptop teman-teman ngehang gitu ya. Kita coba. Nah, ini udah berhasil ya, hasilnya sama. I sama dengan 1, 2, 3, dan 10 sampai 10 ya teman-teman. Nah, ini untuk perulangan while gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke perulangan selanjutnya, yaitu do while loop. Sebenarnya do while ini hampir sama ya seperti while tadi. Kita coba baca secara teorinya dulu. Do while adalah jenis perulangan yang akan menjalankan blok kodenya terlebih dahulu dan kemudian mengecek kondisi setelah menjalankan blok kodenya. Ini berarti bahwa setidaknya satu iterasi dari blok kode akan dieksekusi bahkan jika kondisinya perulangan tidak terpenuhi. Nah, ini ada contohnya ya, ada template-nya ya. Do blok kodenya dulu yang dijalanin, baru cek kondisinya. Nah, buat kejalanin lagi harus kondisinya true gitu teman-teman. Kita lihat contohnya. Nah, ini. Nah, jika i sama dengan 1, maka variabel i sama dengan 1. Nah, kita jalanin dulu nih, nilai 1 sama dengan i.
nilai satu sama nilai i sama dengan satu, dan variabel i kita tambahkan satu, baru kita cek kondisinya nih benar atau enggak. Kalau misalkan benar, masih sesuai dengan statementnya, nah maka lakukan lagi blok kode yang ada di dalam do ini gitu teman-teman. Bisa kita coba lagi. Perulangan duel ya, karena variabel i-nya sudah kita buat di atas, jadi tidak perlu kita buat ulang ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung masukin do. Nah ini udah ada template-nya juga ya teman-teman. Nah kalau di enter bakal seperti ini. Nah ini kita samain seperti 10 juga, tapi ini a ya, kita ganti a nya menjadi i. Nah ini kita echo aja, echo kita samain nilai i sama dengan titik 2 variabel i, lalu kita br ya teman-teman, jangan lupa titik koma. Nah kita coba tambahkan i nya menjadi ditambah 1 biar bisa terus bertambah ya, tidak terjadi infinity loop. Nah itu teman-teman namanya. Nah bisa kita lihat, nah ini yang tampil 11, sedangkan yang sebelumnya itu 10. Karena tadi ya teman-teman, ini dicek dulu, ini dijalankan dulu blok kodenya. Nah kalau blok kodenya, nah ya ini dijalankan dulu blok kodenya, entah itu statementnya benar atau enggak. Kalau misalkan statement kondisinya benar, baru dia dilanjutkan dengan blok kode selanjutnya gitu. Ini yang membedakan antara do while dengan perulangan while gitu ya teman-teman. Boleh kita lanjut. Nah selanjutnya ini ada for each ya teman-teman. For each ini adalah sebuah pernyataan yang digunakan untuk mengulang melalui elemen-elemen dari sebuah array ataupun objek yang dapat diiterasi. Ini sangat membantu dalam menjelajahi setiap elemen dalam struktur data tersebut tanpa perlu menggunakan indeks atau perhitungan manual. Nah, sebelumnya ini kan kayak for, while, do while itu bisa kondisional ya teman-teman. Bisa teman-teman gunakan untuk apapun, buat angka, buat array juga. Sedangkan kalau for each ini memang lebih diperuntukkan untuk array gitu ya. Nah kita coba gunakan array itu udah sempat disinggung di pertemuan sebelumnya teman-teman. Kita bisa menggunakan, kita bikin variabel baru namain array sama dengan, nah untuk membuat array teman-teman bisa menggunakan kurung kotak ya, misalkan 1, 2, 3, dan 4 sampai 5 ya teman-teman. Nah array ini terdiri dari value dan indeks gitu, indeks dan value. Value-nya ini 1, 2, dan 3, sedangkan indeksnya itu urutan dari si array-nya, urutan dari data array-nya. Nah urutan dari data array dimulai dari 0 teman-teman, bukan dimulai dari 1. Jadi indeks 0 dari variabel array itu 1, sedangkan indeks 1 dari variabel array itu 2 gitu. Seperti itu teman-teman. Kita coba for each. Nah teman-teman bisa lihat ya, di sini ada contoh penggunaannya juga. Oke sebentar, salah yang ini. Nah bisa seperti ini ya teman-teman. Ini template bawaan, kita bisa masukin variabel array. Pastiin penulisannya sesuai teman-teman, karena lumayan sensitif. Array ini kita pecah ke dalam dua tempat, key dan value. Key ini indeks yang gue bilang tadi ya. Nah kita coba echo terlebih dahulu. Echo, misalkan kita pakai yang tadi, nilai array titik 2 value, habis itu kita br seperti ini ya teman-teman. Nah kita lihat hasilnya. Nah nilai array 1, 2, 3, 4, 5. Nah sedangkan kalau yang kita panggil adalah key, kita gini deh, nilai array dari key, kita panggil variabel key, biar kita lihat gitu perbedaan dari value sama key itu apa sih. Nah ini ada ya, nilai array dari key 0, dari urutan pertamanya si key, si array ini adalah 1 gitu, karena memang dimulainya dari 0, bukan dari 1 ya teman-teman. Seperti itu array dan key gitu. Nah sebenarnya ini teman-teman bisa cuman kayak gini ya, seperti yang ada di contoh ini.
sebentar. Nah, bisa seperti ini ya teman-teman. Ini array kita pecah. Jadi kita bisa cuman satu doang. Misalkan ini langsung kita ituin jadi I. Jangan jadi A deh. Ini kita panggil jadi A doang, dan ini kita kosongin. Kita lihat terlebih dahulu apakah bisa atau tidak. Nah, ini yang dipanggilnya datanya ya, value-nya ya teman-teman. Kalau misalkan kita menggunakan panah, nah ini berarti kita ngebagi gitu antara indeks dan value-nya, antara key dan value-nya gitu ya teman-teman. Ini bakal sering digunakan untuk menggunakan database nantinya. Jadi teman-teman boleh dipelajari terlebih dahulu di hal-hal ini. Oke, seperti itu. Kita coba next. Nah, selanjutnya ada break and continue. Apa sih break itu? Break itu sebuah pernyataan untuk menghentikan perulangan secara tiba-tiba ketika suatu kondisi terpenuhi gitu teman-teman. Sedangkan continue ini untuk melompati satu iterasi, satu perulangan dan melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Oke, kita coba. Misal kita coba tambahin di sini di mana ya? Di sini deh, boleh deh. Nah, di sini kita coba kasih kondisi. Jika A sama dengan 3, maka kita coba break. Tadi break itu untuk menghentikan perulangannya, untuk menghentikan statementnya teman-teman ya. Berarti yang tampil cuman sampai, ya betul, cuman sampai 2, karena kondisi 3-nya itu udah benar gitu ya teman-teman. Jadi udah nggak dijalankan lagi kondisi-kondisi selanjutnya, perulangan-perulangan selanjutnya gitu. Sedangkan kalau continue, nah ini melompati, artinya si 3-nya tidak akan dijalankan. Jadi yang tampil 1, 2, 4, 5 gitu teman-teman. Si 3-nya ini dilompati gitu, di skip gitu teman-teman. Seperti itu untuk break ini gitu ya teman-teman. Nah, ini ada contohnya juga nih teman-teman. Nah, ini hampir sama lah dengan apa yang tadi kita gunakan ya teman-teman. Hasil penggunaan continue. Oke, ini kita coba next. Nah, kita masuk ke dalam materi terakhir. Materi terakhir yaitu form processing teman-teman. Yang dimana form processing ini mengacu pada proses pengumpulan data dari formulir HTML yang diajukan oleh pengguna dan kemudian memproses data tersebut di sisi server menggunakan script dari PHP atau bahasa-bahasa lainnya, bisa bukan cuma dari PHP. Nah, dalam form ini terdiri dari 2 metode, ada post dan get. Nah, biasanya get, kita mulai dari get dulu deh. Get ini biasanya digunakan untuk pencarian data teman-teman. Karena si get ini data ataupun isi yang kita cantumkan itu akan tampil di URL kita gitu. Nanti kita coba praktekkan sama-sama. Sedangkan post ini data yang diproses itu tidak disimpan di dalam URL kita, namun di dalam di sisi server gitu. Jadi lebih baik nih kalau misalnya teman-teman untuk menyimpan data, untuk login lebih aman gitu. Nah, ini secara teori tadi post itu digunakan untuk mengirim data dari formulir ke sisi server dengan cara yang lebih aman dan tidak terlihat oleh pengguna. Data dikirim dalam badan permintaan HTTP dan tidak terlihat di URL tadi ya. Sedangkan get itu terlihat di dalam URL. Kita coba praktekkan. Oke. Kita coba bikin variabel baru ya teman-teman. Bikin file baru, kita namain form.php. Nah, kita coba menggunakan form builder ya teman-teman dari Bootstrap. Teman-teman boleh cari di Google form builder ya. Kita mungkin coba menggunakan, oke boleh deh, form builder 5 dari Star Bootstrap ya. Oke, boleh kita coba praktekkan. Nah, ini ada 2 tipe ya teman-teman. Ada yang menggunakan, sebentar, laptopnya lowbat terlebih dahulu teman-teman. Ada yang menggunakan label dan ada yang enggak ya teman-teman. Nih, ini labelnya teman-teman.
Mungkin kalau teman-teman yang masih belum mengetahui tentang Bootstrap ataupun HTML dan CSS, teman-teman bisa pelajari di video-video gue sebelumnya, itu udah ada ya. Nah, kita coba seperti ini dulu mungkin ya, langsung kita get form aja. Kalau misalkan teman-teman ingin mengubah, bisa ya labelnya diganti, misalkan sebagai contoh jadi nama lengkap, dan di bawah kita ganti jadi alamat. Nah, ini ada require, artinya wajib diisi atau enggak. Ya kalau misalkan teman-teman mau nambah field baru, ini bisa disesuaikan, tipenya juga ada banyak ya. Tapi kita coba 2 terlebih dahulu aja. Nah, habis itu kita bisa masukkan, kita bisa klik get form HTML gitu. Nah, ini udah ada nih teman-teman nih. Ini bisa kita copy, dan karena kita menggunakan HTML, kita bisa, oh ya, belum sempat gue singgung ya, di PHP ini kita bisa masukkan tag HTML juga ya teman-teman. Yang penting tadi untuk memasukkan PHP-nya harus dimulai dengan tag PHP. Kita masukkan dengan titik seru enter. Nanti bakal dibuatkan template seperti ini, dan yang tadi kita copy boleh dimasukkan teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat hasilnya, oh di sini kita masuk ke dalam form. Nah, ini nggak rapi ya teman-teman. Jadi kita harus ambil terlebih dahulu kode dari si Bootstrap-nya. Style dari si Bootstrap-nya gitu ya. Boleh teman-teman buka get Bootstrap ya, getbootstrap.com, teman-teman klik yang get started introduction. Nah, ini boleh diambil nih yang CSS-nya ya teman-teman, di copy dan teman-teman taruh di bawah title seperti ini. Ini ya teman-teman. Nanti ketika kita lihat hasilnya lagi, kita coba hasilnya, dia akan lebih rapi teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba perbedaannya teman-teman antara form processing dan get. Post dan get ya. Oke, kita coba langsung isi terlebih dahulu deh. Kita coba isi nama lengkap email. Oh, ini salah ya teman-teman. Karena tadi awalan kita menggunakan email. Jadi ini kita hapus aja, tipenya kita ganti jadi teks ya, karena bukan email. Atau boleh deh teman-teman diubah aja ya, yang nama lengkap kita ubah jadi email aja. Email, ini juga kita ubah jadi email biar sesuai ya. Nah, ini kita coba masukin random sebagai contoh. Nah, alamat, habis itu kita coba submit. Oke, ini karena kita menggunakan dari theme Bootstrap ya teman-teman, Star Bootstrap. Ini kita coba hapus. Boleh dihapus dari mana ya? Sini boleh. Ini juga boleh kita hapus ya teman-teman. Karena kita menggunakan template ya, jadi memang kadang ada penyesuaian yang perlu kita lakukan gitu. Ada baiknya memang teman-teman ngoding dari awal aja. Tapi karena agar lebih cepat mungkin ya teman-teman, kita bisa seperti ini aja. Nah, submit, ID in disable kita hapus, ID-nya kita hapus juga seperti ini, tipe datanya submit. Oke, kita coba ulang. Ini kita masukin email, kita submit. Nah, ini ada tanda tanya nih teman-teman, artinya menggunakan metode get gitu. Nah, tapi name-nya belum dimasukin nih. Kita boleh tambahin name sama dengan email. Dan di bawah kita tambahin name lagi. Name ini yang nantinya bakal ditarik atau dikirimkan gitu ke dalam si processing kita gitu. Kita coba terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ada email sama dengan abdullahalwafi@gmail.com ya. Karena gua tadi masukin seperti ini gitu. Sedangkan alamat seperti ini ya. Nah, ini yang membuat mungkin tidak aman kalau misalkan teman-teman dimasukkan si form processing ini untuk template, untuk penginputan data, penambahan data, ataupun untuk login gitu. Jadi ada kebaiknya jika teman-teman ingin login ataupun menyimpan data menggunakan post. Kita coba lagi sekarang kalau misalkan kita menggunakan post. Nah, ini bisa kita tambahkan ya, di sini kita tambahin method. Nah, awalnya kan sebelumnya nggak ada ya. Kalau misalkan si metodenya nggak dicantumin, artinya teman-teman menggunakan metodenya get gitu. Secara default tag form itu menggunakan metode get kalau misalkan tidak kita atur gitu. Kalau misalkan kita atur jadi post, dan ini kita coba hapus lebih dahulu ya teman-teman.
Nah, nah ini nggak ada nih teman-teman, tapi disimpannya di dalam sisi server gitu. Kalau misalkan menggunakan post, kalau misalkan menggunakan get lagi, kita coba. Ini boleh kita refresh, kita coba masukin. Nah, ini tetap ada ya teman-teman. Nah, di dalam di dalam form processing ada juga yang namanya action. Action ini, atribut action ini berfungsi untuk menyampaikan si formnya, data yang akan dikirimkan itu akan dikirim kemana teman-teman. Misalkan ke dalam file yang sama kah? Kalau misalkan ke dalam file yang sama, teman-teman nggak perlu membuat actionnya, jadi dikosongkan aja. Kalau misalkan teman-teman ada tujuan lain, misalkan kita masukin hasil.php, nanti kita bikin file hasil.php, nanti dia akan nge-redirect ke dalam hasil.php ini teman-teman. Kita coba ganti lagi metode jadi post. Ini kita coba hapus. Nah, ini kita tambahin dan kita submit. Nah, kalau teman-teman lihat ke dalam URL ya, ini yang dipanggil adalah file hasil.php. Karena hasil.php tidak kita buat, makanya dia not found teman-teman. Jadi kita boleh coba buat terlebih dahulu seperti biasa, hasil.php. Nah, kita pakai tanda dolar lagi dan kita enter. Hasil dari form processing, kita ganti ya judulnya. Nah, ini bisa kita bikin table mungkin teman-teman, biar agak rapi. Bikin table, kita masukin table row atau table baris ya teman-teman. Habis itu kita masukin td. Misalkan tadi data yang kita ambil itu user email dulu. Habis itu kita td lagi, titik 2. Habis itu kita tadi lagi. Nah, ini data yang kita panggil gitu teman-teman, dari form processingnya. Gimana sih cara kita manggil data dari form processingnya? Itu kita bisa menggunakan echo terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Echo di dalam PHP sebenarnya bisa dipersingkat seperti ini, walaupun sebenarnya kan normalnya seperti ini ya teman-teman. Echo wafi misal. Nah, seperti ini normal nih, tapi kita bisa persingkat. Dari PHP itu disediakan untuk mempersingkat saja, jadi menggunakan sama dengan PHP-nya diganti. Nah, kita bisa echo. Kalau misalkan metodenya post, teman-teman bisa pakai $_post seperti ini. Habis itu habis itu kurung kotak dan petik, lalu name dari si emailnya ini atau name dari si inputnya itu apa? Kita lihat. Kalau di sini itu name-nya email, berarti yang kita masukkan harus email. Gede kecilnya itu berpengaruh ya teman-teman, jadi tolong disesuaikan gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman udah menggunakan kayak gini, teman-teman nggak usah pakai echo lagi ya. Makanya tadi merah ya teman-teman. Nah, kita lihat terlebih dahulu hasilnya, kita refresh, kita continue aja. Nah, ini hasilnya email Abdullah Alwafi, sesuai gitu. Kita coba tambahin lagi yang alamat. Ini kita ganti jadi alamat. Kita coba refresh dan continue. Nah, alamat pun berhasil tertampil teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan get, kita bisa pakai get juga. Kita cantuminnya bukan post tapi get. Kita coba continue. Nah, tapi error undefended array key, karena kita menggunakannya metode get. Kalau misalkan kita coba ubah, kita back lagi, kita refresh terlebih dahulu, kita ganti yang awalnya metode post jadi get. Kita refresh lagi, kita coba isi, kita coba random isi dan kita submit. Nah, ini ada nih hasil yang ada di URL tampak di sini, tampil di sini. Nah, tapi sebenarnya teman-teman, kalau misalkan teman-teman bingung nih metodenya itu apa, teman-teman bisa menggunakan $_request. Ini bisa menampung kedua metode antara post dan get. Kita coba lihat. Nah, ini sama aja, nggak ada error ya. Ini gue coba refresh, nah dia nggak error. Gue coba back lagi, gue coba refresh dan gue coba masukin. Kita coba ganti metodenya dulu jadi post. Kita refresh ulang dan kita masukin ulang dan kita submit. Nah, dia sama-sama nampung, sama-sama nggak error gitu. Seperti itu teman-teman. Form ini bakal sering banget dipakai buat teman-teman yang nantinya bakal membuat project, jadi boleh sama-sama digunakan, sama-sama dipelajari agar
pelajaran-pelajaran selanjutnya teman-teman tidak bingung gitu. Jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan juga boleh banget ya teman-teman, bisa tanyakan via kolom chat ataupun DM gua, entah itu lewat Instagram, Telegram, dan WhatsApp. Cukup sekian mungkin pertemuan kali ini. Terima kasih sekali lagi gue ucapkan buat teman-teman yang udah memperhatikan dari awal hingga akhir. Semoga apa yang teman-teman pelajari dari hari ini bisa berdampak buat teman-teman ke depannya. Karena sebagai individu yang harus bermanfaat, sebagai individu yang senantiasa kita berkembang, kita harus terus belajar ya teman-teman. Cukup sekian dari pertemuan ini. Thank you sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.